Jungle. Pada suatu hari, di pesisir pantai wilayah Sumatera, hiduplah mereka berdua di tepi pantai. Suami Ibu Rubaya sudah lama meninggalkan keluarganya dan tak pernah kembali sejak itu. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, meski sedikit nakal. Keluarga tersebut hidup serba pas-pasan, sehingga sang ibu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Malin, Ya, Mak. tolong bantu emak mengangkat kayu ini Buat apa, Mak? untuk kita masak nanti malam. Baik, Mak. Ketika beranjak dewasa, Malin berpikir untuk pergi merantau ke negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali pulang ke kampung halaman, ia akan menjadi seorang yang kaya raya. Niatannya untuk pergi mencari nafkah terwujud setelah menerima ajakan orang nahkoda kapal dagang. Yang dulunya hidup miskin kini sudah menjadi seorang yang kaya raya. Mak, Malin ingin merantau, ingin merubah nasib. Jangan Malin, emak takut terjadi sesuatu denganmu. Tetaplah di sini temani emak. Mak, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Mak, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Mulanya sang ibu kurang setuju dengan niatan Malin Kundang. Namun akibat terus didesak, akhirnya beliau menyetujui kepergian anaknya. Anakku, jika engkau berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halaman ini ya nak. Beberapa hari kemudian, Malin Kundang pergi meninggalkan sang ibu dan kampung halamannya. Setiap harinya, tak berhenti-henti sang ibu selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatan Malin Kundang selama di perantauan. Ia pun selalu berharap agar anaknya cepat kembali. Malin tidak pernah mengabarkan keadaannya ke ibunya. Selama berada di dalam kapal, Malin Kundang banyak belajar ilmu mengenai pelayaran. Ilmu tersebut lantas ia terapkan sesampainya di negeri seberang. Bertahun-tahun ia bekerja dengan keras hingga kini menjadi orang kaya yang memiliki banyak kapal dagang. Meski begitu, ternyata tak pernah sekalipun Malin Kundang mengirimkan surat atau bertukar kabar dengan ibunya. Seolah Malin Kundang telah melupakan keberadaan ibunya di kampung. Tak lama kemudian, Malin Kundang mempersunting salah satu putri bangsawan. Berita mengenai Malin Kundang yang telah kaya raya dan menikah sampai ke telinga sang ibu. Mane, tahu kan kau anakmu Malin sudah menikah dengan seorang putri bangsawan sangat kaya raya. Beliau merasa bersyukur dan sangat gembira bahwa anaknya telah berhasil di perantauan dan kini hidup makmur. Apakah kau sudah sampai dengan tujuanmu, nak? Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang selalu menunggu setiap harinya di dermaga. Ia menantikan anaknya yang mungkin akan pulang ke kampung halamannya. Malin, cepatlah pulang, nak. Ibu sudah tua. Kapan kau pulang? Sang ibu yang saat itu memang berada di dermaga melihat ada sepasang suami istri yang sedang berdiri di tepi pantai. Ibu Rubaya yakin bahwa mereka adalah anaknya yang sudah lama pergi merantau beserta sang istri. Tak lama, ketika kapal tersebut berhenti, Malin Kundang pun turun. Ia langsung disambut oleh ibunya yang sudah lama menantinya pulang. Malin, apakah benar anakku Malin? Kenapa kau tidak pernah beritahu kepadaku? Namun, yang terjadi berikutnya, Malin Kundang malah melepaskan pegangan tangan dari ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri. Sembarangan aja mengaku sebagai ibuku. Kau bukan ibuku. Malin Kundang ternyata pura-pura tidak mengenali ibunya. Ia malu karena ibunya sudah tua dengan memakai pakaian yang compang-camping. Rupanya sedekah ini ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku? Bukankah kau dulu katakan bahwa ibumu sudah tiada?
Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku. Malin, kau tidak boleh begitu dengan emak. Minggirlah wanita jelek, jangan kau sentuh suamiku. Kamu nak, usir wanita jelek ini bukan kami. Baik Tuan Putri, minggirlah wanita tua. Ayo kembali suamiku. Ia tidak menduga bahwa anak semata wayang yang sangat ia sayangi kini berubah menjadi anak durhaka yang tidak mengenali ibunya sendiri. Tak lama kapal Malin Kundang kemudian perlahan menjauhi tepi pantai. Karena kesedihan dan kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin Kundang kemudian mengendakkan kedua tangannya sambil berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau ia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya tadi. Tapi jika ia memang benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Maafkan Malin, Ma. Bersamaan dengan datangnya badai, tubuh Malin Kundang perlahan-lahan menjadi kaku dan lama-kelamaan berubah menjadi sebuah batu. Konon katanya, itulah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan akibat tak mau mengenali ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, di sela-sela batu, berenanglah ikan-ikan teri, belanak, dan tenggiri. Kabarnya ikan-ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang.